Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kemarin kita sudah melaksanakan ya di bulan Oktober kemarin kita sudah melaksanakan Growing Together dengan tema New Generation dan ada beberapa evaluasi yang ingin kita sampaikan ya. Yang pertama ada evaluasi terkait peserta, lalu evaluasi keseluruhan jalannya diskusi. Yang pertama terlebih dahulu yaitu evaluasi peserta. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jumlah peserta yang ikut Growing Together di bulan Oktober kemarin ada 79 orang. Namun di tengah jalan ada 4 peserta yang keluar yang tidak bisa melanjutkan mengikuti Growing Together sampai selesai. Itu dikarenakan kesibukan sehingga tidak bisa aktif dalam berdiskusi dan izin untuk keluar. Lalu peserta yang tidak berbagi dalam diskusi ya. Jadi selama diskusi 1 bulan ini ada sekitar 18 orang yang sama sekali tidak berbagi diskusi. Di GT1 itu ada 4 orang, GT2 ada 8 orang, dan di GT3 ada 7 orang. Dan diharapkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk Growing Together selanjutnya di bulan November Desember silahkan nanti yang bisa aktif berdiskusi ya untuk mengikuti diskusi bersama. Lalu total respons yang masuk di dalam Growing Together di selama 1 bulan kemarin ada diskusi yang juga coba kita catat. Dari Growing Together 1 itu ada 278 chat yang masuk, lalu dari grup Growing Together 2 ada 143 chat yang masuk, dan dari Growing Together 3 ada 250 chat. Ini chat yang masuk, chat yang peserta yang berdiskusi ya. Jadi ini diskusi yang benar-benar diskusi. Jadi tidak hanya yang untuk yang oke, baik, setuju itu tidak kami hitung ya, tapi yang benar-benar melakukan diskusi. Ini ada sekitar segini. Jadi memang lebih lebih sedikit dari Growing Together di bulan September kemarin, tapi diharapkan untuk November Desember ini karena kita akan bersama-sama ini ya mempersiapkan Natal, kiranya ini nanti bisa lebih rame, lebih banyak peserta yang berdiskusi. Lalu selanjutnya evaluasi secara keseluruhan ya dan evaluasi diskusi. Masih banyak yang ini ya, yang belum berbagi dalam diskusi tadi ya. Masih banyak peserta yang belum banyak berdiskusi atau berbagi dalam diskusi, sekitar 18-an orang yang sama sekali tidak diskusi, tapi juga masih ada yang peserta yang minimalis dalam diskusinya. Jadi dalam 1 bulan itu hanya terlibat di bawah 5 kali diskusi. Jadi mari Bapak Ibu bisa tingkatkan, harus berkomitmen untuk diskusi berikutnya di bulan November Desember ini untuk bersama-sama berdiskusi, ikut melaksanakan diskusi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Lalu untuk diskusi bulan kemarin atau bulan Oktober itu termasuk berat ya, karena harus menggali kitab Daniel ya, karena kita belajar dari generasi Daniel, jadi kemarin harus menggali kitab Daniel. Tapi bersyukur rata-rata penggalian dari kitab Daniel oleh para peserta itu cukup baik. Hanya saja atau tetapi masih cenderung fokus pada penggalian di pasal pertama. Jadi kebanyakan tuh hanya menggali di pasal pertama. Meskipun ada beberapa peserta yang mencoba untuk menggali di pasal yang lainnya, tetapi untuk rata-rata banyak yang menggali fokusnya di pasal yang pertama. Lalu kurang melihat keseluruhan dari Alkitab terkait pelajaran dari topik satu dari 4 topik yang didiskusikan. Jadi ya ini yang menjadi kelemahan dari diskusi kemarin, tidak bisa melihat keseluruhan dari Alkitab terkait pelajaran dari topik yang didiskusikan kemarin. Hanya beberapa ayat saja yang sempat disinggung ya, yang berkaitan dengan topik, kayak cuman Ibrani pasal 1 itu banyak sekali yang hanya menyinggung di situ, kurang mengambil dari referensi ayat-ayat yang lain. Tapi secara keseluruhan, terima kasih bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah berdiskusi, dan kerinduan kami rekan-rekan semuanya bisa bertumbuh bersama, kita bisa bertumbuh dalam Growing Together melalui diskusi yang kita laksanakan ini, khususnya di bulan Desember kemarin. Oke, ya kurang lebih itu Bapak Ibu evaluasi peserta dan evaluasi keseluruhan diskusi. Saat ini kita akan masuk dalam overview diskusi di Growing Together di bulan Oktober kemarin, yaitu dengan tema New Generation. Kemarin ada 4 topik yang kita bahas ya. Topik pertama itu ada faith, spiritual health. Topik yang kedua itu fokus, mental atau emotional health. Yang ketiga itu food atau fitness, physical health. Dan yang keempat dengan topik family atau friends, relation health. Jadi ini 4 topik yang kita diskusikan selama 4 minggu. Dan kita akan masuk di dalam overview dari
topik yang pertama yaitu topik faith spiritual health. Untuk topik yang pertama ini, kemarin kita bahas tentang ini ya, belajar dari kesehatan rohani dari Daniel, dan kemarin ada tiga overview atau review yang bisa kita dapatkan dari diskusi dari ketiga grup ini. Yang pertama terkait tentang integritas dan kesetiaan dalam ujian iman. Ya, kita belajar dari Daniel bahwa dia itu menunjukkan integritasnya dalam kesetiaan kepada Tuhan itu menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan ujian. Jadi kita lihat dalam diskusi yang didiskusikan kemarin, eh, Daniel dan teman-teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, kemarin itu didiskusikan bahwa mereka dalam menghadapi ujian iman mereka, mereka kenapa mereka tetap setia pada Tuhan? Karena mereka berintegritas meskipun di dalam kondisi yang mereka bisa apa ya, bisa berbuat untuk tidak setia kepada Tuhan, tidak setia pada ajaran Taurat, tetapi mereka tetap berintegritas untuk tetap melakukannya, dan iman setia kepada Tuhan tetap mereka kerjakan meskipun tantangan yang dihadapi yaitu resikonya yang mereka hadapi adalah kematian, karena ketika melanggar titah raja nanti mereka akan mendapatkan hukumannya dari yang dimasukkan di dalam api, dimasukkan di gua singa dan sebagainya, tetapi mereka tetap berintegritas dan tetap setia kepada Tuhan. Itu menjadi kunci mereka untuk memiliki kesetiaan dalam ujian iman mereka. Lalu terkait iman yang berani mengambil risiko, ya iman sejati seringkali melibatkan pengambilan risiko, mendorong kita untuk tetap setia pada Tuhan meskipun ada ancaman. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ini juga kita bersama-sama dari para peserta sepakat belajar dari Daniel dalam ancaman yang mereka hadapi, ancaman ini ya, ancaman pembunuhan, ancaman hukuman yang akan mereka timpa, tetapi mereka tetap apa ya, iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Dan itu memang mereka berani mengambil resiko itu karena imannya kepada Tuhan, karena percayanya dia kepada Tuhan. Sehingga melalui resiko yang dihadapi, yang mereka ambil, di sini Tuhan menyatakan bahwa meskipun mereka dihukum, Tuhan tetap menolong dan melindungi mereka. Dan Tuhan dipermuliakan melalui iman mereka ketika mereka tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang-orang di Babel pada waktu itu melihat, oh ada Allahnya Daniel, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka percaya pada Tuhan melalui iman mereka. Dan ini terkait adaptasi ya. Ini untuk relevansi saat ini, adaptasi gereja di era digital dalam pembinaan generasi muda. Jadi ya, dari hasil diskusi peserta kemarin, itu sepakat bahwa gereja perlu mengadaptasi pendekatan pembinaannya agar tetap relevan bagi generasi muda di era digital dengan menekankan pemahaman Alkitab dan integritas. Ya, karena dalam 1 minggu kemarin banyak belajar terkait integritas dari Daniel, akhirnya itu menjadi satu pelajaran gimana gereja itu bisa beradaptasi. Ya, meskipun era digital ini juga banyak tantangan yang mereka hadapi, di era digital banyak hal yang mereka banyak tantangan, banyak hal hambatan yang mereka alami, tapi mereka tetap bisa bertumbuh imannya, tetap berintegritas oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu kita masuk di dalam generasi selanjutnya, yaitu topik selanjutnya itu topik 2, itu fokus, yaitu terkait mental dan emotional health. Ini belajar dari kesehatan mental dan kesehatan emosi dari Daniel. Ya, kemarin ada 4 overview yang kita dapatkan terkait disiplin diri dan kestabilan dalam komunitas seiman. Jadi di sini berkaitan dengan disiplin diri dalam doa dan ketaatan pada prinsip spiritual, memberi kestabilan mental dan emosi yang didukung oleh komunitas seiman. Jadi adanya komunitas seiman itu membawa mereka tetap stabil dalam mental dan emosi mereka. Jadi mereka bisa seperti itu karena disiplin mereka dalam doa dan dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Lalu terkait pentingnya fokus dan pengambilan diri dalam iman, ini menjadi prinsip Alkitab yang mengajarkan pentingnya fokus dan pengendalian diri ya, untuk melindungi iman dan mencapai tujuan hidup yang jelas. Jadi ini prinsip-prinsip Alkitab tuh diterima, eh, jadi fokus dalam pengajaran Alkitab itu, dan pengendalian diri untuk tidak melakukan hal ini, pengendalian diri untuk tidak
memakan ini itu menjadi apa ya, menjadi hal penting di dalam mereka tetap bisa menjaga emosi dan menjaga mental mereka. Coba kalau emosi mereka hanya ingin tidak bisa mengendalikan diri dan mereka memiliki emosi yang tidak stabil. Wah, oh iya ini benar nih kalau makan makan apa? Makanan yang dari makanan raja pasti akan enak, akan penting. Oh iya nih kalau emosinya tidak stabil, oh saya berkuasa ini, pasti saya akan melakukan hal-hal yang apapun yang bisa saya lakukan karena saya memiliki kuasa. Ya seperti Sadrak, Mesa dan Abednego dalam diskusi kemarin mereka memiliki kuasa, tetapi mereka juga memiliki emosi yang baik sehingga mereka tidak apa ya, tidak secara sembarangan dalam mengambil setiap keputusan terkait dirinya, terkait imannya dan sebagainya. Dan yang terakhir juga kemarin yang bisa didapatkan terkait peran disiplin diri di era digital dalam menjaga kesehatan spiritual ini terkait untuk masa kini ya, Bapak Ibu. Kemarin didiskusikan bahwa di dalam era digital saat ini pengelolaan waktu dan disiplin diri membantu menjaga kesehatan mental, emosi dan spiritual agar tetap fokus pada nilai-nilai rohani. Ya, karena di era digital kalau dalam diskusi kemarin apa ya, alat digital apapun itu bisa membuat kita tuh lupa dengan waktu, lupa dengan disiplin ya. Kalau kita lupa waktu, akhirnya kita tidak bisa disiplin dalam apapun, dalam kerohanian, dalam pekerjaan, di dalam apapun, sehingga itu akan akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dia hanya istilah orang sekarang tuh mager terus, lalu mudah emosinya tidak stabil karena mereka tidak sering berinteraksi dengan orang lain. Secara spiritual karena banyak menghabiskan waktu ya, akhirnya mereka hanya berfokus pada gadget, berfokus dengan alat-alat digital mereka sehingga mereka lupa untuk memiliki waktu di dalam memiliki waktu kepada Tuhan, memiliki waktu disiplin rohani mereka, mereka jadi lupa sehingga nilai-nilai rohani pun semakin luntur. Nah, ini pelajaran yang bisa didapatkan di era digital saat ini dan saat ini kita akan masuk di dalam topik yang ketiga yaitu food fitness, physical health. Nah, di sini terkait food fitness, physical health ini ada beberapa ini ya, integritas, disiplin diri dan pilihan hidup mereka yang kita didiskusikan di dalam 3 grup kemarin. eh Tindakan Daniel ini belajar dari Daniel terkait kesehatan fisiknya, yaitu tindakan Daniel menolak makanan istana itu menekankan pentingnya integritas dan disiplin diri dalam pilihan hidup yang taat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ya, memang ini jadi salah satu ini ya, salah satu hal yang sering sering di apa, sering dimention terkait makanan ini. Jadi kemarin dalam dalam apa dalam evaluasinya tadi juga dikatakan masih banyak digali itu hanya pada topik-topik tertentu atau pada pasal-pasal tertentu. Jadi masih kurang mengembang, tapi tidak apa-apa. Ini terkait integritas dan disiplin dan pilihan hidup terkait kesehatan ya. Daniel menolak makan istana dan menekankan integritas dan disiplin diri dalam pilihan hidup yang taat kepada Tuhan. Jadi belajar dari Daniel untuk menjaga kesehatan tubuhnya itu dia memilih taat kepada Tuhan daripada taat pada aturan yang ada di dalam kerajaan pada waktu itu. Dan akhirnya Tuhan pun menyatakan dengan dia taat mengikuti apa yang jadi perintah Tuhan, dia Sadrak, Mesak dan Abednego terlihatan lebih gemuk ya, atau itu kalau kita sekarang tuh tubuhnya itu lebih sehat, lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang atau para muda yang lainnya. Lalu terkait menjaga kesehatan fisik sebagai penghormatan kepada tubuh sebagai bait Roh Kudus. Ini kemarin ada ayat yang kita bahas. Ya, memang Alkitab mengajarkan bahwa menjaga kesehatan fisik melalui pola makan sehat dan olahraga adalah penghormatan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Karena di dalam Alkitab tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan cara kita menghormati bait yang sudah diberikan bait Roh Kudus atau tubuh kita sebagai bait Roh Kudus ya dengan menjaga pola makan kita dan dengan sering istirahat yang cukup, lalu juga sering olahraga karena tubuh ini merupakan anugerah Tuhan. Tubuh ini merupakan apa ya, sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sehingga kita juga perlu bertanggung jawab terhadap tubuh ini sebagai penghormatan kita.
kepada Tuhan, anugerah Tuhan, terkhusus bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Lalu terkait keseimbangan antara kesehatan fisik dan rohani melalui praktik spiritual dan teknologi. Nah, ini terkait praktek dalam kehidupan sehari-hari ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ya harus seimbang antara kesehatan fisik dan rohani. Ini kemarin juga saya setuju sekali dalam tiga tiga ini ya, tiga diskusi dari grup ini semuanya mengatakan bahwa kehidupan kesehatan fisik dan rohani harus semuanya harus secara seimbang, bisa digunakan melalui praktek spiritual, penggunaan teknologi dengan bijak sebagai alat pendukung. Jadi di alat-alat teknologi atau alat-alat digital yang kita miliki saat ini harusnya sebagai kendaraan atau sebagai alat untuk mendukung kita bisa bertumbuh secara rohani kita maupun bertumbuh secara fisik loh. Kok fisik seperti apa ya? Karena dengan alat digital saat ini, Bapak Ibu, kita bisa cek ya bagaimana kesehatan fisik kita, bagaimana kondisi tubuh kita melalui fitur-fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi digital, sehingga itu akan menolong kita untuk kita semakin apa ya apa perhatian atas tubuh kita, apa yang kurang, apa yang harus kita tingkatkan. Jadi kurang lebih seperti itu belajar dari Daniel terkait kesehatan tubuh di topik yang ketiga. Semuanya dapat didiskusikan dengan baik dan kita masuk di dalam overview dari topik yang keempat yaitu family atau friends terkait kesehatan relasi ya, kesehatan relasi atau relation health. Dan kemarin belajar dari Daniel juga kesetiaan dan persahabatan dan iman. Ini topik yang dibahas. Daniel dan teman-temannya menjaga persahabatan mereka berdasarkan doa dan dukungan dalam iman. Menolak kompromi yang melawan hukum Tuhan. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka sudah satu iman ya. Mereka dalam diskusi mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi sebagai orang percaya meskipun mereka di tempat yang berbeda-beda, akhirnya mereka tetap mendukung dalam iman, mendukung di dalam doa satu dengan yang lain, dan lagi menolak kompromi untuk melawan hukum Tuhan. Jadi semuanya menolak ini dari ketiganya, dari keempatnya ini menolak apapun yang melawan hukum Tuhan, meskipun banyak tadi di pasal yang topik yang kedua, meskipun ada resiko yang dihadapi. Dan itu yang menolong tentang kesetiaan dan persahabatan mereka di dalam iman atau di dalam Tuhan. Lalu integritas dan sikap hormat di lingkungan baru. Karena Daniel itu Daniel dan teman-teman ya, mereka kan ada di Babel ya, mereka dibuang di Babel sehingga mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bagaimana mereka bisa menjaga integritas dan sikap hormat mereka? Ya, Daniel menunjukkan integritasnya dengan menghormati orang-orang yang ada di Babel dan bekerja dengan bijaksana, dengan teladan dan memberi dampak yang positif. Ya, meskipun Daniel tahu ya, meskipun mereka bekerja atau di tempat pembuangan, tetapi mereka tetap bentuk penghormatan mereka terhadap orang-orang Babel ya, mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, memberikan teladan bagaimana bekerja yang baik itu seperti yang dia lakukan dan akhirnya kehidupan Daniel tuh menjadi dampak positif bagi kerajaan Babel pada waktu itu. Dan ini yang terakhir terkait pentingnya kasih dalam relasi yang sehat. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Berarti kasih kepada Tuhan tuh tercermin melalui kasih terhadap sesama, di mana pengampunan dan kesabaran menjadi kunci relasi yang harmonis dan membawa damai. Ini hasil diskusi dari ketiga grup dirangkum menyatakan ya ketika kita mengatakan bahwa kita itu mengasihi Tuhan, ya bentuk mengasihi Tuhan kita, mengasihi Tuhan yaitu dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu menjadi refleksi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Dan lah mengasihi Tuhan tuh berarti kita menaati apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Tuhan tuh pengampun dan Tuhan tuh juga sabar. Itu seperti Tuhan yang demikian, kita pun melakukan hal yang demikian terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mungkin yang berbuat hal-hal yang tidak baik pada kita, ya kita mengampuni dan tetap sabar dalam menghadapi mereka. Itu yang akhirnya menjadi relasi yang harmonis dan membawa dampak dan membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, entah pada keluarga kita, entah saudara, entah teman, entah rekan, dan sebagainya. Ya, itu Bapak Ibu kurang lebih overview dari 4 topik yang kita bahas. Dan kemarin di dalam diskusi kita juga meminta mengambil beberapa quote, minta izin kepada peserta dalam diskusinya itu untuk dijadikan quote.
Dan ini ada beberapa quote dari peserta yang bisa kami buat. Ini tidak semua yang kami tampilkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Instagram Sabda MLC maupun di situs Murid 21. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cek. Dan selain quote, kami juga meminta untuk sharing pendapat dari teman-teman. Jadi meminta video sharing pendapat terkait topik yang sudah dibahas. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga di Instagram maupun di situs Murid 21 Murid 21/komunitas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah berdiskusi selama kurang lebih 1 bulan untuk GT di bulan Oktober kemarin. 4 diskusi yang sudah kita diskusikan kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan kiranya bisa menolong untuk kita semua dalam menginjak di dalam generasi yang baru ini. Kalau sekarang ini generasi AI ya.